Komunikasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi bahkan sanggup untuk menyentuh segala aspek kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain dengan cara berkomunikasi. Hampir sebagian besar kehidupan manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Unsur dalam komunikasi verbal. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai mediated form of communication. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat internasional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun media elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan kehidupan manusia. Jenis komunikasi verbal. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal, dan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah 2 hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal. 1. Jelas dan ringkas. Berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka akan terjadi kerancuan. Tapi, berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Kedua, perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Ketiga, arti konotatif dan detonatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti detonatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Yang kelima, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat.
Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. 6. Humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam pemberian dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk dapat dukungan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diucapkan karena spontan. Jenis komunikasi nonverbal. 1. Sentuhan haptik. Sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. 2. Komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. 3. Kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu, yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya, mahasiswa menghargai waktu. Ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswa yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. 4. Gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal yang dianggap lebih jujur jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten. Kebanyakan orang percaya perilaku nonverbal. Ada beberapa bukti menyatakan bahwa perilaku nonverbal sebenarnya lebih tepat dipercaya daripada komunikasi verbal. Walaupun kita sering mengontrolnya cukup sadar, namun komunikasi nonverbal dianggap lebih dapat dipercaya. Perbedaan kedua, komunikasi nonverbal memiliki saluran yang banyak. Komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi verbal lisan yang diterima melalui pendengaran, dan komunikasi verbal tertulis dapat dilihat, dirasakan, didengar, berbau, dan mencicipi. Perbedaan ketiga, komunikasi verbal adalah diskrit, sedangkan komunikasi nonverbal berlangsung terus-menerus. Simbol verbal mulai dan berhenti secara bergantian. Saat seseorang mulai berbicara pada satu saat dan berhenti berbicara pada saat yang lain. Komunikasi nonverbal cenderung mengalir terus. Sebelum kita berbicara, ekspresi wajah dan postur mengungkapkan perasaan kita. Saat kita bicara, gerakan tubuh kita dan mengkomunikasikan penampilan. Dan setelah kita berbicara, postur tubuh berubah, mungkin menjadi akan lebih santai.